dan jadi tasdid pakai shin yang titik 3 tasdid. Gunnah ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasdid, ya, tasdid. Contohnya nun bertasdid, anna, inna, innama. Mim bertasdid, amma, thumma, mimma. Jadi ketika menghafal nanti ya diperhatikan juga akhirannya. Kalau anna, na-nya pendek, maka anna, an-nya dengung yang lama ya. Inna, ya, na-nya panjang. Jadi tidak semuanya panjang dan tidak semuanya pendek, tergantung tulisannya. Anna, inna, innama, ya. Jadi kalau nun bertasdid cuma yang anak saja yang pendek na-nya. Kalau mim bertasdid 1 dan 2 pendek, mimma yang ketiga baru panjang. Contoh soalnya misalnya anna, ada hukum bacaan apa? Gunna. Kenapa nun bertasdid? Ada berapa huruf gunna? 2. Sebutkan nun dan mim yang bertasdid. Apa itu gunna? Gunna ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasdid. Contohnya sampai mimma. Jadi kalau tanya apa itu gunna atau apa yang dimaksud gunna, apa pengertian gunna, ya, atau teorinya, itu dijawab dari gunna ialah sampai mimma. Jadi pertanyaannya sama, ya, ada hukum bacaan apa, kenapa, ada berapa hurufnya, sebutkan. Yang kelima biasanya apa itu guna. Jadi guna, nun bertasydid dan mim bertasydid. Apa bedanya idgham bi guna sama guna? Ya, kalau idgham ada nun sukun atau tanwin di depannya. Atau sebelum nun ada nun sukun atau tanwin. Tapi kalau guna cuma nun bertasydid saja, tidak ada nun sukun atau tanwin. Karena kalau ada menjadi idgham bi guna. Idgham itu memasukkan. Guna itu cara membedakan idgham bi guna sama guna. Kalau guna cuma bertasydid saja nun dan mimnya, tanpa ada nun sukun atau tanwin sebelumnya. Lalu bab 3, hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi 3. Izhar syafawi, pakai dho, izhar syafawi. Jadi boleh dilihat tulisan Arabnya, ya, biar bisa lebih fasih baca, ya. Jadi izhar syafawi, izhar ke dho, tulisannya al izharus syafawi. Izhar syafawi, idgham misli, ya, misli pakai sa kecil. Idgham misli, ikhfa syafawi. Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya, mim sukun bertemu ta, wa antum ta'lamuna. Mim sukun bertemu ha, alaihim hafizuna. Kalau tanya hukum mim sukun dibagi berapa? 3. Sebutkan izhar syafawi, idgham misli, ikhfa syafawi. Lalu sekarang yang izhar syafawi. Izhar syafawi itu yang tidak dengung ketika mim sukun. Izhar itu artinya jelas, ya. Jadi nun sukun atau jadi yang izhar itu jelas, seperti nun sukun, ya. Yang man'a itu tidak dengung. Jadi yang tidak dengung itu bisa izhar halqi atau izhar syafawi. Contoh soalnya misalnya wa antum ta'lamuna, tumta, ya. Kalau wa antum itu ikhfa hakiki, nun sukun temu ta. Ini tumta, ya. Ada hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu ta. Jadi langsung mim sukun bertemu ta. Langsung lihat soalnya saja. Jadi cara mengurainya, soal dan jawabannya ada di uraian tersebut. Mim sukun bertemu ta.
Ada juga yang pakai kenapa idhar syafawi mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Jadi bisa dua cara menjawabnya. Tapi biasanya pakai yang mim sukun bertemu tak langsung soalnya saja. Ya. Yang lebih mudah mim sukun bertemu tak, mim sukun bertemu ha. Seperti contohnya. Jadi kalau ada yang menjawab kenapa idhar syafawi mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, ya sama saja. Atau langsung ke soalnya bisa. Mim sukun bertemu tak. Biasanya pakai mim sukun bertemu tak. Contoh lagi alaihim ha, him ha, ada hukum bacaan apa? Idhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu ha. Kalau tanya ada berapa huruf idhar syafawi? Kalau disebutin banyak, maka jawabnya selain mim dan ba. Jadi kalau tanya ada berapa huruf idhar syafawi? Jawabnya langsung selain mim dan ba. Karena kalau disebutin banyak. Dari hamzah, ba, hamzah, ta, sa, selain mim dan ba hurufnya. Ada 26 huruf. Jadi ada berapa huruf idhar syafawi? Maka jawabnya selain mim dan ba. Yang kedua, idgham misli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya, mim sukun bertemu mim. Wa minhum man yaqulu walakum ma kasabtum. Idgham sama ikhfa itu dengung yang lama. Tinggal sekarang namanya mim sukun bertemu mim namanya idgham misli. Ada juga namanya idgham mislain atau idgham mimi. Di Indonesia idgham mimi. Kalau di luar Indonesia tidak ada idgham mimi. Adanya idgham misli atau mislain. Ya, ini idgham misli mim bertemu mim. Misalnya contoh soalnya wa minhum may yaqulu humma, ada hukum bacaan apa? Idgham misli. Kenapa? Mim sukun bertemu mim. Ada berapa hurufnya? 1. Sebutkan mim. Ya, dari soal wa minhum may yaqulu tuh bisa banyak. Misalnya wa minhu itu idza halqi nun sukun bertemu ha. Humma idgham misli mim sukun bertemu mim. Maya idgham bigunna nun sukun bertemu ya. Jadi satu soal tuh banyak. Ya. Nanti kalau sudah selesai semua baru bisa diurai semua. Lalu di materi selanjutnya halaman 6. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Jadi boleh pakai bertemu huruf ba atau bertemu ba sama. Boleh pakai huruf, boleh tidak, sama saja. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Contohnya mim sukun bertemu ba. I'tasim billahi tarmihim bihijaratin. Jadi baca ayatnya juga harus benar tajwidnya. Seperti i, ya. Hamzah kasrohnya harus jelas, tidak i'tasim, ya. I-nya jelasin i, ya. Tidak boleh miring jadi jadi tapi i'tasim, ta'nya senyum, ta'nya tipis, soknya yang tebal. I'tasim billahi, lalu ainnya tidak boleh terputus, boleh i'tasim, maka jalankan ainnya. I'tasim, jadi suara baltaknya. I'tasim billahi tabkhim, nanti roknya tebal. Tarmihim bihijaratin. Contoh soalnya i'tasim simbi, ada hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu ba. Ada berapa hurufnya? 1. Sebutkan ba. Jadi itu cara menjawabnya.
Dari hukum nun sukun atau tanwin itu ya, huruf hijaiyahnya dipisah-pisah. Jadi hamzah, kaidah halki, ba, iklab. Yang paling banyak ikhfa kiki di nun sukun atau tanwin ada 15. Iklab cuma 1. Idza halki ada 6. Idgham biguna ada 4. Bila guna 2. Nanti ditanya juga misalnya soalnya idza halki ada berapa idza halki? 6. Sebutkan hamzah, ha, qa, ain, ghain, ha. Ada berapa huruf idgham biguna? 4. Sebutkan ya, nun, mim, waw. Ada berapa huruf idgham bila guna? 2. Sebutkan lam, ro. Ada berapa huruf iklab? 1. Sebutkan ba. Ada berapa huruf ikhfa kiki? 15. Ta, tajim dan seterusnya. Sekarang mim sukun ya. Jadi yang sebelum bab 1 nun sukun atau tanwin, sekarang mim sukun. Jadi kalau mim sukun belakangnya syafawi. Syafawi itu bibir ya, 2 bibir. Karena 2 bibir. Kalau nun sukun atau tanwin ya ada halqi karena dia halqi tenggorokan. Ikhfa hakiki, iklab. Jadi teliti karena banyak ada idhar halqi, ada idhar syafawi, ada idgham biguna, idgham bila guna, idgham misli, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kalau syafawi berarti mim sukun soalnya. Kita kembali ke halaman 4, kita urai yang hukum mim sukun. Ya, di halaman 4. Jadi pertama baca dulu ayatnya ya, dari bismillah. Sudah 1. Anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kalau berhenti di situ tidak pakai sakta bisa. Iwaja udah berhenti. Kalau sakta itu kalau disambung kokoknya. Lalu diurai setelah dibaca ya, untuk mengecek Qur'annya masih tartil atau tidak. Lalu yang kedua, hamdu ada hukum bacaan apa? Idhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu dal. Lalu lillahilladzi anza ikhfa hakiki sukun bertemu zai. Di rumah boleh latihan mengurai. Di tajwid ada latihan-latihan. Di halaman 4 ada. Di halaman 10 ada. Jadi mengurai yang sudah dipelajari atau yang sudah tahu. Hari ini sampai hukum mim sukun, maka boleh diurai di rumah latihan hukum mim sukun, nun sukun sama guna. Lalu di halaman 4 gunanya ada di ayat 2 terakhir. Alladzina ya'maluna sholihati anna itu guna. Kenapa? Nun bertasydid. Jadi itu cara mengurainya. Untuk bab 4 dan seterusnya insyaallah nanti ba'da lebaran baru disampaikan. Nanti dikirimkan materi-materinya di grup voice note-nya bisa didengarkan. Jadi di rumah bisa belajar mandiri ya, atau dibaca-baca lu tajwidnya sampai halaman 19 sampai matarko. Didengarkan rekaman voice note-nya seperti apa cara menghafalnya, itu didengarkan. Nada-nadanya juga diperhatikan. Paling nanti pemahamannya saja yang disampaikan ya, kalau hafalan biasanya sama persis dengan voice note. Pemahamannya paling nanti yang perlu saat pertemuan Zoom atau pertemuan halaqah ba'da lebaran insyaallah. Oke, ada yang ingin tanyakan tidak sampai sini? Ibu Ulfa ada yang tanyakan tidak? Sudah cukup, Ustaz. Ya, baik. Ibu Rika ada yang ingin tanyakan tidak? Ini Ustadz yang idgham biguna, huruf-huruf P itu nun sukun atau tanwin bertemu ya nun mim wawu itu bertasdid semua ya Ustadz? Ada nggak case yang nggak bertasdid? Ya, kalau
idgham biguna biasanya ada tasdidnya. Bisa lihat di Jadi Qur'annya semuanya. langsung ya bisa. Iya. Semua pasti bertasdid ya Ustaz? Iya, karena dia gunah juga. Oh, iya. Karena ada nun sukun atau tanwin jadi idgham biguna. Kalau tidak ada nun sukun jadi gunah saja. Gunah aja berarti dengung ditahan juga gitu ya Ustaz ya? Iya, bacanya sama semua. Jadi kalau idgham biguna langsung ke huruf yang bertasdid. Min ni'matin. Kecuali ikhfa. Jadi ada tasdidnya semua. Ada lagi? Ya cukup Ustaz. Iya, Terima baik. kasih. Iya, Ibu Angga ada yang ingin tanyakan tidak? Enggak ada Ustaz. Ya, baik. Ibu Saras ada yang ingin tanyakan tidak? Belum Ustaz. Ya, baik. Ibu Cana ada yang ingin tanyakan tidak? Enggak ada Ustaz. Belum. Ya, baik. Apa mau diselesaikan tajwidnya? Hari ini pertemuan terakhir ya, Enggak usah belum Ustaz. libur. Ya, nanti di rumah dibaca-baca saja. Di YouTube udah banyak ya. Ustaz, Ya, saya lagi nyari. Kemarin tuh anak saya kan jilid 6 ya. ya. Perasaan ada yang non sukun ketemu waw, terus wawnya itu nggak ada tasdidnya. Nggak ada tasdidnya. Ya, Kayaknya tetap dibaca panjang enggak ya Ustaz ya? ya tetap dibaca panjang. Karena rumusnya Oh, bukan tasdidnya. Ya, rumusnya nun sukun bertemu wawu. Oh, Ya. Sama seperti coret panjang pun tidak berpengaruh sebenarnya. Karena rumusnya mat bertemu hamzah itu di halaman 12. Coba dibuka halaman 12. Tajwid di halaman 12. ya. Yang paling bawah mat wajib mutasil ialah mat bertemu huruf hamzah. Jadi lihat contohnya idza jaa. Anak-anak kan patokannya masih coret panjang atau tanda yang di atas alif itu. Kalau ada tanda itu mereka baca 4. Tapi kalau di tajwid tidak berpengaruh sebenarnya. Kalaupun tandanya tidak ada, tetap dibaca panjang 4. Jaa. Karena ada mat bertemu hamzah. Matnya tuh ja, fathah diikuti alif tuh mat, namanya mat tabi'i. Bertemu hamzah. Tapi kalau berhenti di ja saja, idza ja, sama itu 2 harokat. Jadi kalau nggak ada coret panjangnya sebenarnya tetap dibaca 2 gitu ya? Iya, tetap dibaca 2. Kenapa diberi tanda? Agar memudahkan orang yang awam atau pemula. Seperti tanda itu untuk memudahkan saja sebenarnya. Karena kalau dikasih pemahaman, pusing nanti. Mat bertemu hamzah, matnya apa? Paling kalau ada tanda coret panjang, bacanya 2 alif ya, atau 4 harokat. Idza ja, biasanya anak-anak patokannya di tanda itu. Yang di atas alif itu, coret panjang kalau di jilid 4 namanya. Coret panjang dibaca panjang 2 ayunan. 2 ayunan itu 2 alif maksud. Sama seperti idgham biguna, patokannya bukan tasdidnya tapi nun sukun bertemu waw. Maka ya, ketika jilid 6 perlu dihafalkan yang tidak dengung saja. Karena kalau yang dengung banyak. Ya. Yang tidak dengung itu di halaman. Kemarin Ya. tuh inget nanya sama ustadznya gitu. Apa namanya? Ini kalau ini tetap dibaca panjang Ustadz? Iya tetap gitu. Iya. Tapi biasanya ada tasdidnya. Ya, kalau di Quran ada tasdidnya. Tapi kalau tidak ada tetap dibaca panjang. Jadi ketika anak jilid 6 itu yang perlu ditekankan itu yang tidak dengung. Hamzah, ha, ho, ain, goin, ha itu harus dihafalkan. Sama lamro agar tidak tertukar dengan yang dengungnya. Karena kalau yang hafalin dengung banyak, kasihan dia. Iya. Ibu udah ada yang tanyakan lagi? Cukup Ustaz. Ya, baik. Ibu Cana ada yang tanyakan tidak? Tidak ada Ustaz. Udah ada ya. Insyaallah udah paham ya tajwid, sudah pernah belajar semua tajwid? Atau ada yang baru pertama kali? Mudeng-mudeng Ustadz yang mat. Yang mat ya.
mat mirip. Untuk idgham misli ya, yang tadi hukum mim sukun itu bisa juga menjadi idgham mutamatsil lain yang bab 4 ada. Idgham mutamatsil adalah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Jadi hurufnya sama yang pertama sukun. Mim sukun temu mim bisa idgham misli, bisa idgham mutamatsil lain, atau nun sukun bertemu nun yang idgham biguna bisa juga menjadi idgham mutamatsil lain. Jadi satu itu bisa banyak nama-namanya nanti. Atau kita lihat sekilas saja. Lalu ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini yang tempat hurufnya sama ya. Dal, ta, to itu sama. Di gharib tuh yang paling bawah tuh yang ba bertemu mim maka baca irkam nah hamzah wasal. Irkam ma'ana. Jadi cara membacanya langsung ke huruf yang kedua, idgham mutamatsil mutajanisain, langsung ke huruf yang kedua. Kalau di Quran ada tasydidnya dia. Misalnya amanat to langsung ke to. La im basata langsung ke ta, tidak basatota ya, tidak ke to. Qalqalanya tidak dipantulkan. Karena dia sama makruf. Basata, badda, qatta, hadza. Jadi huruf yang pertama yang sukun tidak dibaca idgham mutajanisain. Sama seperti idgham mutaqaribain juga langsung ke huruf yang kedua. Alam nakhluqum ya, qafnya tidak mantul, tidak nakhluqakum tapi langsung ke qaf. Ini huruf yang berdekatan. Seperti qurrabbi sama. Dan ini tidak berlaku kalau dia saktah ya. Kalau saktah maka dia normal bacanya. Kayak bal rona ya, kalla bal rona tetap dibaca normal bal rona. Tapi kalau ini tidak dibaca lamnya langsung qurrabbi. Yang lapas Allah itu tebal kalau dia sebelumnya fathah atau doma. Misalnya dallah, lullah, Allah, Allah. Yang tebal lohnya bukan au-nya ya. A-nya tipis, lohnya tebal. Maka A-nya senyum maksimal. Allah, Allah. Kalau yang tarkik cuma yang kasroh saja sebelumnya. Bila. Di halaman 8 ada qalqalah. Qalqalah yang dibaca mantul ada di jilid 6 ya. Aqo, yaqo, ibro, yuto, yaj. Hanya beda namanya saja nanti. Kalau di tengah sugro, kalau di akhir kubro. Kalau di metode lain ada qalqalah akbar namanya. Itu yang ada tasdidnya seperti watab be. Ya tabat yada bilabi watab be. Itu namanya qalqalah akbar. Kalau di umi masuknya qalqalah kubro karena adanya di akhir. Lalu ada idzar wajib bab 7. Jadi ada idzar halki, idzar syafawi, idzar wajib, banyak nama-nama yang mirip-mirip. Diteliti perbedaannya. Kadang suka ketukar, depannya benar, belakangnya salah. Harus fokus juga. Kalau idzar wajib apa ya? Idzar wajib dengan idgham biguna. Karena ini sama seperti idgham biguna. Nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw. Sama seperti idgham biguna. Apa bedanya? Kalau idhar wajib, nun sukunnya nyambung dengan ya tulisannya. Bisa diperhatikan tulisannya ad-dunya. Itu nun sukunnya nyambung dengan ya. Kalau idgham biguna, nun sukunnya misah dengan ya atau waw. Bisa dilihat idgham bigunanya halaman 2, di halaman 8 dan halaman 2. Teliti perbedaannya. Kalau idgham biguna, nun sukunnya misah dengan ya-nya. Misalnya may yaqulu, tulisannya misah. Kalau idzar wajib nyambung nun sukunnya dengan ya. Dunya, bunya, maka baca jadi jelas. Cuma ada 4 saja. Ad-dunya di rabbana atina fid dunya. Bunya, sinwa, pinwa, jadi tidak dengung dia, tidak siwa tapi sinwa, normal bacanya. Jelas idzar wajib. Jadi lihat kalau nun sukunnya nyambung berarti idzar wajib. Nun sukunnya misah dengan wawu baru dengung yang lama. Di halaman 9 ada hukum ro.
Ada tafkhim, tafkhim tuh yang tebal-tebal, yang fathah doma, fathah tain, doma tain. Ya, ro yang dibaca tafkhim, ada ro fathah, tanwin, ro doma, yang harokatnya di atas tuh tafkhim. Kalau dia rohnya sukun, lihat di huruf sebelumnya harokatnya apa. Misalnya marhaban, lihat mimnya fathah maka tebal rohnya. Yur. Tafkhim tuh yang harokatnya di atas fathah, fathah tanwin atau fathah tain, doma tanwin atau doma tain. Jadi bisa doma tain, bisa doma tanwin, ya. Sama saja. Lalu bisa juga lihat setelahnya. Rosukun didahului harokat kasroh, harusnya tipis. Sodun, kalau mir tipis. Jadi kalau nyambung dengan so jadi tebal. So, karena so-nya huruf tebal, huruf isti'la. Sama-sama tebal, hanya beda nama saja. Ada tafkhim, ada isti'la. Lalu yang halaman 10 ro tarkik, ya, yang harokatnya kasroh atau yang di bawah. Sama seperti lapas Allah. Halaman 11 hukum lam ta'rif. Kalau di metode lain al ta'rif, ya. Kalau di sini hukum lam ta'rif. Jadi disiplin ilmu, jadi pakai yang ada di metode lam ta'rif. Jadi ada izhar qamariyah, nambah lagi izharnya. Ada izhar halki, izhar syafawi, izhar wajib, izhar qamariyah. Ada idgham syamsiyah juga. Izhar qamariyah jelas, ya. Apa bedanya izhar qamariyah dengan idgham syamsiyah? Ya, kalau ngapalin hurufnya pusing nanti. Tinggal lihat tanda tasydidnya saja. Setelah al ada tasydid atau tidak. Kalau ada tasydidnya berarti idgham syamsiyah. Idgham itu artinya memasukkan atau menggabungkan. Misalnya wasyamsi, waw dengan shin, ya, bergabung. Wasya, alnya tidak dibaca kalau idgham. Kalau izhar jelas, maka dibaca alnya. Cara membedakannya, kalau lamnya jelas, ya, tidak ada tasydid di ba-nya, itu pasti izhar qamariyah. Tapi kalau setelah al ada tasydid di huruf shin misalnya, itu berarti idgham syamsiyah. Belakangnya syamsiyah qamariyah. Hati tertukar, kadang benar idgham apa? Idgham biguna atau idgham syafawi, nyasar belakang. Terus fokus. Di halaman 12 ada hukum mat. Jadi kita sekilas saja untuk penjelasan detailnya nanti di pertemuan pada lebaran insyaallah. Halaman 12 baru hukum mat. Ini banyak nama-namanya. Huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Jadi alif tuh masuknya di huruf mat. Kalau hizaiyah hamzah namanya. Mat ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, doma diikuti wa sukun, dijilid 3, materi jilid 3. Fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 ayunan. Biasanya kalau anak dihafalkan rumus itu agar mereka paham. Kasrah diikuti ya sukun, ya. Jadi fathah pasangannya alif, kasrah pasangannya ya sukun, doma pasangannya waw sukun. Kalau tertukar tidak menjadi mat. Seperti mi'ata ini, ya, mi-nya kasrah bertemunya alif, maka tidak menjadi panjang mi-nya. Kalau dia bertemunya ya sukun baru panjang mi. Mat sama mat tobi sama, ya. Yang banyak tuh mat far'i. Kalau mat tobi hanya fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, doma diikuti waw sukun. Jadi mat far'i itu banyak, ya. Awalnya mat tobi bisa berubah menjadi cabang-cabang mat far'i tergantung di depannya. Ada kaitannya dengan huruf-huruf selanjutnya. Mat far'i ada 13. Ada mat wajib, mutasil, mat jaiz, munfasil, mat tarid, mat iwat, mat silah, dan sampai mat farqa. Lihat mat wajib, mutasil. Mat wajib, mutasil dengan mat jaiz, munfasil itu sama. Hampir sama. Halaman 12-13 itu hampir sama. Yang bedakan hanya bentuk hamzahnya saja. Kalau hamzahnya bentuknya hamzah, namanya mat wajib mutasil. Kalau hamzahnya bentuknya alif, mat jaiz munfasil. Biar lebih mudah.
walaupun bentuknya beda. Kalau yang mat wajib dalam kalimat, kalau mat jaiz 2 kalimat atau di lain kalimat. Jadi kalau mat wajib tuh nyambung. Idza ja'aka tuh harus nyambung, baru ada artinya. Kalau misah tidak ada artinya. Kalau mat jaiz 2. Bima unzila itu 2 arti. Bima 1 arti, unzila 1 arti. Untuk memudahkan lihat bentuk hamzahnya saja. Setelah bima lihat u-nya. Kalau u-nya alif berarti mat jaiz munfasil. Panjangnya sama-sama 2 alif atau 4 harokat. Kalau mat wajib bentuknya hamzah. Lalu di halaman 14 mat arid disukun. Mat arid sama mat iwad halaman 14-15 itu sama, letaknya ada di akhir ayat atau di akhir waqaf. Kalau mat arid panjangnya ya, kalau waqafnya panjang hisab itu pasti mat arid. Mat arid disukun ialah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Biasanya pakai 4 atau 2 alif, 4 harokat atau 2 alif. Hisabin waqafnya hisab. Jadi sa-nya mat, binnya huruf hidup dibaca waqaf. Jadi mat arid. Hisab. Jadi tinggal pilih mau 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Tapi kalau kita makainya 2 alif maka 2 alif terus berurutan dari awal sampai akhir. Kalau di Al-Quran biasanya berurutan. Kalau awalnya misalnya mat arid maka mat arid semua. Bisa dilihat Quran tilawahnya. Halaman 161. Setelah ini kita tilawah Al-Quran. Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 82 paling atas, posisi sebelah kanan. Kalau yang Qurannya 15 baris, halaman 161 juz 8. Tuh lihat ya, setiap akhirnya pasti mat arid disukun semua. Itulah keindahan Al-Quran. Jadi kalau awalnya mat arid disukun, mat arid ya toh harun gobirin, min, minin, sidin, kimin, sampai halaman selanjutnya juga mat arid semua akhirannya. Tapi kalau misalnya awalnya mat iwad, maka mat iwad semua. Ya tidak mungkin mat iwad, mat arid, tidak selang-seling, pasti berurutan. Kecuali di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah bisa menjadi mat iwad atau di tengah-tengah ayat. Misalnya ayat 85 tuh ada wa ila madyana akhahum syuaiba, itu mat iwad. Seperti wadduha wal laili idza saja wasyamsi, yang han jadi ha. Biasanya banyak kan di surat pendek. Kalau yang mat iwad tuh contohnya kalau wadduha matabi. Di al-adiyat, kalau mati tuh di al-adiyat contoh. Wal adiyati dobahan qadahan subahan naqan jam'an, itu mati semua. Kalau mati jadi dobaha qadaha subaha naqa'a jam'a, jadi mati semua. Ayat 6-nya baru mat arid semua. 6 sampai akhir jadi mat arid. Jadi berurutan. Jadi kalau yang akhirnya panjang itu mat arid disukun. Dan juga qalqalah karena ada ba. Kalau misalnya hisab ya, jadi satu soal bisa banyak materinya. Hisab mat arid disukun dan qalqalah kubro. Mat iwad, kalau mat iwad yang fathat tanwin atau fathatain akhirannya. Mubinan jadi mubina. Abadan jadi abada. Materi jilid 5 umi. Aliman, jika waqaf dibaca alima. Jadi panjangnya tetap seperti ja'an, tetap ja'a, a-nya panjang 2. Jadi kalau ada harokat fathah tanwin
diwakafkan tetap panjang ya, dan jadi kadang ragu-ragu panjang pendek, jadi abada, nanggung panjangnya harus 2 harokat atau 1 ayunan. Lalu halaman 15 ada matsilah, qasira, ada matsilah tawilah. Ya, matsilah qasira ini hampir sama dengan mat tabi'i. Bedanya kalau yang panjangnya ha itu matsilah qasira namanya. Kalau selain ha baru mat tabi'i. Jadi bisa berubah namanya tergantung hurufnya. Kalau matsilah tawilah hampir sama dengan mat jaiz munfasil. Halaman 16 yang atas. Matsilah tawilah, matsilah bertemu huruf hamzah bentuknya alif, itu hampir sama dengan mat jaiz munfasil. Kalau mat jaiz munfasil, mat bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Kalau di matsilah tawilah tidak ada di lainnya. Jadi teliti, panjangnya sama. Ya, bedanya di matnya saja. Kalau yang matnya atau yang panjangnya huruf ha atau ha domir itu matsilah tawilah. Zahrihi i. Tapi kalau yang matnya bukan bentuknya atau huruf ha itu mat jaiz nanti. Jadi bisa berubah nama-namanya. Kalau matnya ha hi tohu a ya, karena haknya huruf ha, panjang huruf ha jadi matsilah namanya, matsilah tawilah. Kalau bukan huruf ha misalnya huruf jim misalnya itu mat jaiz. Jadi bisa mat jaiz, bisa matsilah tawilah, tergantung huruf matnya. Lalu yang keenam mat badal. Mat badal sama seperti mat tabi'i dengan matsilah qasira. Ya, lihat bentuk hurufnya. Kalau yang panjangnya ha, matsilah qasira. Ya, panjangnya ha. Kalau yang panjangnya hamzah ya, a, i, u, jadi mat badal namanya. Bukan lagi mat tabi'i tapi mat badal. Jadi kalau ada 3 nanti ada ya juga. Jadi kalau yang panjangnya ha itu matsilah, yang panjangnya a itu mat badal. Kalau bata, sa, ja itu mat tabi'i semua. Selain ha, hamzah sama ya nanti ada. Di halaman 17. Ya, mat tamkin nih yang ya-nya. Ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Itu seperti mat tabi'i juga. Ina i ya, harusnya mat tabi'i karena yang panjangnya ya maka menjadi mat tamkin. Ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Jadi ya-nya ada 2. Ya, yang satu tasydid dan kasroh, yang satunya ya sukun. Jadi mat tamkin. Kalau yi saja, kalau ya-nya kasroh, kalau ya-nya fathah, yaina atau yuina itu tidak menjadi mat tamkin. Mat tamkin ya, jadi ada mat tabi'i, matsilah. Kalau matsilah ha yang panjang, kalau mat badal a yang panjang, kalau ya yang panjang mat tamkin. Kalau yang ya bertasydid, kalau ya-nya fathah bertemu alif ya misalnya, atau yu doma bertemu wawu itu menjadi mat tabi'i. Mat tamkin ini jarang. Lalu halaman yang nomor 8. Mat lin hampir sama dengan mat arid disukun. Di halaman 14. Yang nomor 3 mat arid sukun sama dengan nomor 8 mat lin. Sama-sama di akhir. Shadiqin la raib. Bedanya apa? Kalau matlin tidak ada matnya. Khaw, roy itu bukan mat. Khaw, roy dia jadi mat kalau dia diwakafkan. Ya, kalau mat ada disukun, misalnya min khauf itu matlin ya, lembut matlin. Kalau mat jaiz, kalau mat arid disukun tuh kha-nya harus doma, min khuf itu baru mat arid disukun.
Tapi kalau bukan mat, hu ya atau khawnya itu mat lin. Misalnya khawf atau khiyuf ya. Kalau khawnya fathah kasrah jadi mat lin, tapi kalau khawnya doma maka itu menjadi mat, maka kalau waqaf jadi mat arid disukun. Sama-sama di akhir, sama-sama panjangnya sama, hanya beda di matnya saja. Lihat, kalau dia ada matnya berarti mat arid, kalau tidak ada berarti mat lin. La roib. Kalau mat arid la rib, ro-nya harus kasroh. Kalau ro-nya bukan kasroh menjadi mat lin, ro fathah atau ro doma itu menjadi mat lin. Bacanya sama, cuma beda namanya saja. Lalu ada mat lazim. Mat lazim ini ada 4 ya. Ada mat lazim musaqal kalimi, ada mat lazim musaqal harfi. Ya, musaqal itu tasydid artinya. Jadi biar mudah, musaqal apa sih? Tasydid, saqal tasydid. Mat lazim, ya, mat yang panjangnya 6 harokat. Musaqal tasydid kalimi, dalam satu kalimat, kalim itu kalimat. Jadi bisa diurai sebenarnya dari kalimat itu kalau paham artinya. Mat lazim yang panjangnya 6, musaqal tasydid kalimi, kalimat. Jadi mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Ya, kalau diurai mat bertemu tasydid itu musaqal dalam satu kalimat itu kalimi. Jadi sebenarnya pengertiannya dari namanya saja. Mat lazim sama panjangnya semua, sama-sama 3 alif atau 6 harokat. Mat lazim musaqal, mat lazim mukhaffaf, mau kalimi mau harfi, atau mat farqa sama panjangnya, sama-sama 6 harokat. Jadi kalau musaqal itu tasydid artinya, kalimi kalimat. Kalau musaqal harfi berarti mat lazim bertemu tasydid dalam huruf harfi itu huruf. Ya. Lalu kalau mat lazim mukhaffaf kalimi halaman 17, mukhaffaf itu sukun. Jadi mukhaffaf sukun, musaqal tasydid. Dihafalkan saja salah satunya. Pas saya mau ngapalin yang musaqal tasydid. Ya, musaqal tasydid. Mukhaffaf berarti sukun. Mat lazim mukhaffaf kalimi ialah mat badal bertemu sukun. Jadi kalau mat lazim mukhaffaf kalimi, matnya harus mat badal. Kadang ada juga yang al-ana tapi a-nya tidak panjang. Jadi kalau yang tidak panjang normal banyak. Al-ana. Ada di Quran yang sama al-ana juga, tapi a-nya pendek atau tidak panjang, maka baca normal dia al-ana. Kalau ini yang a-nya panjang atau mat badal. Ya. Jadi kalau yang panjang hamzah atau a itu mat badal namanya. Mat badal bertemu sukun. Jadi tinggal berubah namanya saja, bacanya sama. Dilihat soalnya, panjangnya 6 berarti mat lazim. Setelah mat apa? Tasydid musaqal berarti. Ini kalimat atau huruf? Kalimat berarti kalimi. Mat lazim musaqal kalimi. Mat badal bertemu sukun berarti mat lazim mukhaffaf kalimi. Halaman 18. Mat lazim musaqal harfi, ini harfi. Kalau tadi kalimi kalimat ya. Kalau ini huruf ya, huruf hijaiyah. Beda di awal-awal ayat. Ayat mutasyabih. Mat lazim musaqal harfi ya, mat bertemu tasydid. Panjangnya sama semua, sama-sama 6 harokat. Contohnya di alif lam mim, yaitu dia huruf lamnya. Alif la-nya 6, amnya ya, mim bertasydid gunnah, dengung yang lama tahan 3. Lamnya 6, amnya 3, mimnya 6 lagi. Jadi la alif lam, la-nya tuh jadi mat lazim musaqal harfi, karena setelah lam ada mim bertasydid, ada tasydid di mimnya. Kalau tidak ada tasydid jadi mat lazim mukhaffaf harfi. Kalau ada tasydidnya jadi mat lazim musaqal, tinggal ganti musaqal apa mukhaffaf saja. Tinggal lihat dia tasydid atau sukun. Kalau tasydid berarti musaqal. Jadi alif lam mim, lamnya itu mat lazim musaqal harfi.
mimnya itu mat lazim mukhaffaf harfi yang mim. Karena setelah mim itu tulisannya mim, mim, mim ya sama mim. Nah, kenapa belakang ada mim, ada m lagi? Mim. Ya, jadi dia sukun. Jadi alif lam mim, alif la-nya mat lazim musaqqal harfi. Kalau mim itu mat lazim mukhaffaf harfi. Sukunnya tidak kelihatan. Kelihatannya kalau dilihat tulisan Arabnya. Nanti kita lihat tulisan Arab sekarang ya. Ya, jadi kadang mana sukunnya Ustaz? Ya, sukunnya ada di tulisan Arabnya. Saya tampilkan di huruf hijaiyah. Mat lazim screen ya, terlihat tidak? Ini tulisan Arabnya. Maka kenapa sod dibacanya sode? Karena ada dal sukunnya. Gak buram mungkin. Kalau nanti lihat di Google boleh ketika ya huruf hijaiyah. Yang atas tuh zai. Maka zai bacanya zai, ada ya sukun. Kalau sin tulisannya sa, ya sama nun. Sin itu menjadi mat lazim mukhaffaf harfi. Matnya mana? Yang si itu matnya. Sukunnya di mana? Di nun ya. Atau shin sama shin. Mat bertemu sukun. Jadi mat lazim bertemu sukun mukhaffaf, berarti mat lazim mukhaffaf harfi. Shad ya, so-nya mat atau panjang bertemu dal sukun. Jadi mat lazim mukhaffaf, tulisannya cuma shad saja, shad ya. Jadi yang sebelah kiri tulisan hijaiyahnya, yang tengah itu tulisan Arabnya, yang sebelah kanan Indonesia. Kalau to itu matobi, to zo matobi, karena dia tidak ada huruf depannya, tidak ada huruf yang sukun atau tasydid. Sode, dode, shin, sin, ain, ghain, tumat lazim mukhaffaf harfi. Salah ain, sin, ya shin, shin. Jadi shi-nya lu 6 baru masuk nunnya. Tidak shin, tidak barang, tapi mi kayak mim, mi-nya dulu, mi M-I-M, mi lu, mi-nya 6, kalau udah 6 baru masuk mim akhirnya, mim. Tosin baru masuk nunnya. Tidak tosin, susah kalau langsung sin, S-I-N susah kalau langsung sin. Memang tidak seperti itu. Jadi tulisannya S-I-N, bacanya si lu 6, si. Udah 6 baru masuk N-nya atau nunnya. Ini yang namanya mat lazim mukhaffaf harfi. Sukunnya ada di tulisan Arabnya. Jadi perbedaan mat lazim musaqqal mukhaffaf. Lihat soalnya, kalau tasydid musaqqal, sukun mukhaffaf. Harfi kalimi, lihat kalau dia huruf hijaiyah berarti harfi. Ada lagi mat farqo di halaman 19. Mat farqo hampir sama dengan mat lazim musaqqal kalimi. Ya, bedanya hanya di matnya saja ya. Kalau mat lazim musaqqal kalimi, matnya mat tabi'i. Kalau mat farqo, matnya mat badal. Jadi yang mat badal ada mat farqo, ada mat lazim mukhaffaf kalimi. Mat lazim mukhaffaf kalimi sama mat farqo. Ya, sama-sama mat badal. Kalau mukhaffaf kan sukun, kalau ini tasydid mat farqo. Jadi bukan lagi mat lazim musaqqal kalimi, karena matnya mat badal, maka dia mat farqo ya, atau mat farq. Itu sekilas tentang tajwid, bisa dibaca-baca di rumah. Kalau di YouTube udah banyak teman-teman guru-guru tuh buat, tinggal klik
klik saja metode Umi Tajwid atau mau jilid apa. Kita lihat. Ya, tinggal klik di atas metode Umi jilid tajwid atau gorib jilid 6 semua ada. Tinggal pilih mau yang mana. Dari awal sampai akhir. Yang saya share tuh yang ini. Yang baju merah tuh yang ditunjuk itu yang dikirimkan foto-fotonya yang ada tulisan huruf Arabnya. Izhar halqi ya, kayak gitu. Halaman 1 hukum nun sukun dan tanwin. Jadi sudah lengkap. Jadi rumah bisa dibaca-baca tajwidnya atau mau cepat, wah saya mau belajar mandiri, mau langsung ya. Jadi ada lebaran langsung tes jilid bisa. Saya sudah siap, hafalan sudah siap, sudah siap, ya. Tes jilid. Ya, biasanya di hafalannya agak lama. Ini ada Ustadz Yasin. Awalan maka lebih banyak yang viewernya. Semenjak online ya banyak yang upload.